Jadi materi SATESPAT ini adalah materi yang terakhir dalam semester ini. Kalau sebelumnya kita sudah untuk yang graf implementasinya sudah ada apa aja yang kemarin yang sudah kita pelajarin. Masih ingat yang graf? Ada minimal spanning tree, kemudian topological. Ya, topological. Nah, yang ini adalah SATESPAT. SATESPAT ini jadi mencari jarak terpendek dari satu titik ke titik yang lain. Dia harus melalui titik-titik mana saja yang SATESPAT. Beda dengan yang MST ya. Kalau ini dia titik-titik yang mana saja yang perlu untuk dilewati untuk mencapai jarak yang terpendek. Maka SATESPAT ini bisa dilakukan dalam graf yang memiliki bobot dan dia bentuk cycle tidak masalah, ya. Dan awal serta tujuannya itu bisa ditentukan dari titik mana awal sampai titik akhir tujuannya. Jadi contohnya untuk yang awal ini ke tujuan maka dia 2,5 seperti itu ya. Jadi mencari jarak yang terpendek. Nah, algoritma yang biasa digunakan ini adalah algoritma Dijkstra. Contohnya di sini kalau kita memiliki graf seperti ini, misalnya graf ini menggambarkan jarak dari satu kota ke kota yang lain, misalnya seperti itu. Ya. Kalau ini ada dolarnya, berarti apa ini? Mungkin biaya terkecil untuk ditempuhnya gitu ya. Jadi kalau misalnya naik bis kota atau naik tram seperti ini, maka dia mau mencari biaya terkecil yang perlu dikeluarkan kalau mau jadi dari satu kota ke kota yang lain. Nah, memakai ini yang saya jelaskan adalah memakai algoritma Dijkstra. Jadi langkah yang pertama adalah titik awalnya A. Ini dia akan mengecek jarak terpendek dari A ke B, A ke C, A ke D, dan A ke E. Jadi nanti semuanya akan, kalau kamu mau dari A ke B, maka jarak terpendeknya ini gitu ya. Jadi di situ akan dimunculkan dari A ke B, C, atau D, ataupun E. Seperti itu. Ini dicek satu demi satu, dimulai dari titik awalnya A, maka dia akan mengecek dari titik awal A ini path yang terhubung dari A itu mana aja, kemudian dia akan mencari yang terpendeknya. Jadi dari A ke B ini dia 50 ya, sementara dari A ke C itu masih belum ada yang terhubung langsung. Yang terhubung langsung berikutnya adalah dari A ke D. Jadi A ke B 50, A ke D itu yang terpendek yang bisa menghubungkan ini adalah 80. Kemudian di iterasi yang kedua adalah dia akan mencari dimulai dari B. Ya. Dari A ke B tadi kan A ke B sudah didapatkan yang jarak minimal tadi 50, dari A ke D jarak minimalnya 80. Tadi dari A ke C belum dapat, A ke E belum dapat. Nah, kemudian yang kedua dia akan mengecek dari yang B. Nah, dari yang B, A ke B ini kan masih tetap 50 ya, karena tadi dia udah dicek. Kemudian dari B ini dia bisa terhubung ke C dan bisa terhubung ke D. Maka dia akan mengecek untuk yang ke C, dari A ke C, kalau dia melalui B, maka jarak minimalnya berapa? Tadi A ke B 50,
kemudian dia B ke C, dia ditambahkan berarti 110. Maka di sini di iterasi kedua akan mendapatkan A ke C, ini yang paling minimal, sementara ini melalui B itu adalah 110. Nah, kemudian dicek lagi dari A ke D, kalau tadi kan A ke D yang pertama 80 kan. Sekarang bagaimana kalau dia melewati B? Dia cek A ke B 50, B ke D kan 90. 50 tambah 90 140. Nah, 140 dibandingkan yang A ke D ini tadi 80, mana yang minimal? Yang lebih kecil. Anda masih dapatkan yang lebih kecil adalah yang langsung A ke D 80. Maka di iterasi kedua ini, karena didapatkan B itu petnya langsung ke C dan ke D, maka didapatkan A ke B itu masih 50 yang minimal, A ke C ini dapatkan 110, dia melewati B, kemudian A ke D itu yang minimal adalah yang langsung A ke D, karena tadi melewati B itu lebih besar, dia tidak dipakai, kemudian A ke E nya dia masih belum dapat. Seperti itu. Kemudian kita lihat untuk iterasi yang ketiga. Nah, iterasi yang ketiga, dia akan mengecek yang melalui D. Ya. Dia akan mengecek melalui D. Melalui D ini untuk A ke B, dia masih tetap minimalnya 50 ya, karena dia tidak melalui D. Kemudian A ke C, ya, A ke C dia akan ngecek. Karena tadi sudah ada A ke D melalui C, A ke C gitu ya, melalui D, karena kita tadi sudah memiliki A, D kan 80. Nah, kalau A, D, C tambahin 20, dia dapatnya 100. Nah, dia dicek dengan yang itu hasil iterasi sebelumnya. Apakah 100 dari A ke C ini, apakah 100 kurang daripada yang sebelumnya adalah 110 yang melalui B? Ternyata dia lebih kecil. Maka A ke C dia akan diganti dengan yang melalui D. A, D, C. Seperti itu. Ya, menggantikan dari yang tadi melalui B. Melalui B dia dapatnya 110. Ternyata melalui D dia dapatnya 100. Maka A ke C sementara ini yang didapatkan yang minimal adalah melalui D. Kemudian setelah itu A ke D dia ngecek. Oh, A ke D masih tetap ya, dia 80. Nah, kemudian yang ke E, ternyata sudah ada part dari D ke E. Maka dia akan mengecek A, D, E, itu hasilnya berapa? Ternyata ADE dia hasilnya 150. Tadi sebelumnya kan masih belum ada. Maka sementara ini A ke E didapatkan 150. Seperti ini. Itu iterasi yang ketiga. Tadi yang sudah dicek A, B, D ya. Maka untuk iterasi yang berikutnya, dia akan mengecek melalui C. Karena ngeceknya masihan A ke B dia udah dapat 50. Kemudian yang ke C tadi, karena kita ngeceknya C ya berarti masih memakai yang sebelumnya ya, dia ADC. Kemudian untuk yang D dia langsung AD masih dapat yang minimal 80. Kemudian untuk yang ke E dia akan mengecek bagaimana kalau melewati C. Seperti itu. Tadi yang melalui C kan yang terakhir ini sudah dapat 100 ya. 100 kemudian ditambah yang 40, 140. Ternyata dia melalui C itu didapatkannya lebih minimal, lebih sedikit ketimbang melalui D. Sebelumnya kan dia melalui D 150. Nah, kemudian ternyata kalau dia melalui
ke E melalui C, dia dapatnya 140. Ini 100 ditambah 40. Jadi ke E-nya digantikan melalui C, dia mendapatkan 140. Nah, karena yang dicek A, B, D, C, kemudian yang terakhir, iterasi terakhir dia akan mengecek untuk yang E. Ya, yang ke E dia akan ngecek lagi. Tadi yang AB udah, AD sudah, AC sudah. Maka dia untuk yang E ini dia mengecek tadi yang terakhir sudah ya, melalui C juga sudah. Jadi akan didapatkan posisi terakhir untuk iterasi yang kelima. A ke B itu short spot-nya 50, A ke C dia short spot-nya 100, A ke D itu short spot-nya 80, sementara A ke E itu short spot-nya 140. Seperti itu. Ya, nah kalau kita memiliki titik awalnya A, kemudian titik awalnya E, ini kita tetap perlu mengecek dengan iterasi seperti ini, karena kita kan harus mencari yang jarak terpendek bisa melalui titik mana saja, ya. Maka A ke B, A ke C, A ke D ini sebagai bantuan untuk mendapatkan kalau kita mau mengecek A ke E. Seperti ini. Ya. Nah, ini animasinya, visualisasinya bisa dilihat di sini. Ini untuk algoritmanya atau pseudocode-nya untuk implementasi. Ya, di sini dilihat kita memiliki array bantuan ya untuk menyimpan jaraknya tadi untuk jarak yang setiap titiknya. Jadi sistem B ini berarti tadi jarak ke titik A, jarak ke titik B, jarak ke titik C. Sementara previous ini untuk menandai tadi yang sebelumnya vertex mana. Nah, ini iterasinya. Kalau di sini dia implementasinya memakai key di sini bisa himpunan, bisa pakai vektor ya, array ya. Nah, dimulai dari titik awal tadi. Kalau tadi titik awal kan A tadi ya. Kemudian dia akan memasukkan jarak ke titik itu sendiri terlebih dahulu. Kalau di sini dia memakai array, dia meremove. Kalau sudah dicek dia akan remove dari daftar semua vertex. Kemudian dia akan mengecek untuk yang A ini tetangganya kemana atau path yang terbentuk dari vertex yang pertama tadi. Kemudian add ini mengecek tadi jaraknya, jarak yang terhubung ke setiap pathnya. Di dalamnya sini dia akan ngecek jaraknya tadi sama seperti yang tadi kita lakukan, jaraknya minimal lebih kecil yang mana dari yang sudah ada sebelumnya dengan yang jarak baru yang didapatkan. Kalau ternyata dia lebih kecil, maka dia akan menggantikan jarak yang lebih kecil tadi, kemudian previous-nya juga akan diganti. Ya, decrease key-nya ini dia akan menuju ke neighbor yang tetangga yang sesudahnya. Looping yang di dalam itu untuk mengecek tetangga dari U. Kalau while yang luar ini dia akan punya yang bergerak, vertex-nya yang dicek yang bergerak. Kalau looping yang dalam dipakai untuk mengecek vertex U ini tadi, dia memiliki tetangga kemana. Looping pertama tetangga yang pertama, looping kedua tetangga berikutnya, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk contoh yang programnya, sudah terlihatkah netbin-nya? Sudah terlihat ya? Jadi ini metodenya, function Dijkstra-nya.
Ini sama seperti tadi, kita punya array previous dengan array distant. Ya. Kemudian distance-nya pertama dikasih nilai maksimal. Di sini dia tidak memakai array yang key seperti yang tadi, tetapi dia hanya memakai was visited. Jadi sama sebenarnya fungsinya. Kalau ini, kalau dia sudah dikunjungi, maka dia akan true. Kalau yang tadi kan dia dihilangkan dari array semua node. Ya, kalau di sini dia untuk menggantikan yang key tadi, ini memakai was visited dari vertex-nya. Kemudian ini sama memakai dua looping yang luar ini mulai dari vertex yang ke-0. Ya, kemudian dia butuh mencari jarak minimalnya. Oke, kalau di sini dia jarak minimal, mencari jarak yang minimal memakai fungsi find min. Ya. Kemudian ketika U-nya udah dicek, dia akan was visited-nya akan true. Kemudian ini looping berikutnya dia akan mencari dari U ini memiliki keterhubungan kemana. Nah, di sini if-nya kalau was visited-nya belum dikunjungi, ya, jadi untuk V, untuk tetangga yang belum dikunjungi dan yang tidak sama dengan 0, berarti dia memiliki keterhubungan. Nah, karena dia kan looping ke semuanya ya, jadi yang adjacency matrix UV tidak sama dengan 0 ini untuk mengecek dia punya pet atau enggak. Kalau 0 kan berarti dia tidak punya pet. Kemudian yang ini untuk mengecek tadi, kalau jaraknya ditambah jarak yang sekarang itu kurang daripada yang sebelumnya, distance V ini berarti yang sebelumnya. Kalau dia kurang, maka dia akan memasukkan jarak yang terakhir, yaitu jarak minimal ditambah jarak yang previous, jarak yang sudah ada. Kalau tadi jarak C-nya ditambah yang jarak sekarang. Kemudian previous-nya digantikan dengan yang U ini. Ya. Nah, kemudian untuk looping yang bawah ini dipakai untuk menampilkan hasilnya. Kan kita tadi sudah memiliki array distant dengan array previous. Ya. Ini untuk menampilkannya saya memakai metode display vertex supaya tampilannya tadi tidak 0101, 012 tapi langsung vertex A, vertex B gitu ya. Kemudian ini jaraknya. Jadi nanti munculnya ini distance from source vertex-nya ini adalah source vertex di sini A. Kemudian ke vertex yang I, kan dia looping dari A source vertex-nya ke I-nya dia, ini kan ke A, ke B, ke C, ke D, ke E. Kemudian jaraknya berapa kan dari looping di atas sudah didapatkan jaraknya ini. Ya, ini kalau dijalankan dari main graph-nya ini saya masukkan kalau nggak salah udah sama kayak yang tadi di contoh di PPT. Ini add-nya dia masih pakai 01 ya. Belum saya ganti ini add edge-nya. Kemudian Dijkstra-nya dimulai dari titik awalnya 0 atau A. Ketika dijalankan nanti ini. Jadi jarak dari vertex A ini kan A-nya 0 ya. Jarak dari vertex A ke A ini 0 ya. A ke B tadi jaraknya dapat 50, previous-nya dia dapat A ini. A ke C dapat 100, itu pet-nya tadi dari A, D, C. A ke D 80, A ke E itu pet-nya A, D, C, E.
Ya.